Sementara Corin yang sedang bertemu dengan Profesor Daina, kita dipindahkan lagi ke laboratorium. Terlihat seseorang berkata serang dan ledakan pun terjadi. Itu adalah hasil dari golem yang dibuat antara perpaduan akar dan batu-batu di sana. Ledakan benar-benar terjadi. Sementara ini di sisi Alicia, dia terkejut dengan sesuatu. Apa itu? Apa itu? Aku tak pernah melihat makhluk seperti itu di dalam hidupku. Itulah yang dirasakan. Dia berusaha dan harus melawan monster orai besar sendirian. Ini bukan waktunya seperti ini. Salah fokus. Lawanku adalah dia, Hyoryong, first class magical beast. Aku harus melawan makhluk ini sendiri. Sambil mengingat apa yang dikatakan Mariette, Mariette berkata, Corin secara spesifik memintaku untuk memberitahumu tentang ini. Jangan pernah kau masuk menggunakan hal itu atau ranah. Lalu ya dia melakukan hal itu. Dia pun berpikir, apa maksudnya itu aku harus melakukan ini dengan hal-hal yang tidak boleh tanpa menebas dengan ranah. Corin pasti telah melihat sesuatu potensi dalam diriku sampai dia memintaku untuk melakukan ini, ucap Alicia. Tapi apa aku bisa melakukannya? Namun terdengar suara yang aneh. Suara apa itu? Suara apa itu? Sambil terlihat sebuah retakan terjadi di dalam perisai itu. Dan gecak, dempreng, barrier pun terlepas. Senior Mary, terlihat Mariette terkapar di sana tidak berdaya. Tepat seperti apa yang dikatakan Corin, ucapnya. Mungkin kau takkan bisa mengalahkannya senior, ucapnya. Itulah yang dikatakan Corin pada Mariette. Alasan dia menjadi lebih kuat karena dia memakai baja paling tua di dalam badannya. Itu adalah primordial rune yang ditempelkan entah oleh siapa. 100% resistensinya telah kembali terhadap serangan fisik maupun magic. Lalu babi itu pun mengaum dengan keras. Wah. Meskipun makhluk itu telah membunuh banyak sekali hero, alasan dia malah disegel daripada dibunuh itu adalah jelas. Karena meski begitu, Corin Locke telah meminta bantuanku. Aku takkan pernah menyerah, ucap Mariette yang kembali menggunakan Spear Blood-nya. Dia kembali menggunakan Spear Blood lalu menggunakan SS-nya. Sementara perhatian Alicia yang teralihkan, ular itu berusaha untuk menghantamnya. Namun di sana Alicia berpikir, ya aku juga tidak boleh kalah. Aku harus berhasil, ucapnya, bersiap untuk menebaskan pedang miliknya. Dia menggunakan kuda-kuda gecrak. Dar. Sementara itu Profesor Daina dari Fakultas Magic hanya bisa menelan ludahnya melihat adegan-adegan yang terjadi di depan matanya. Ledakan terjadi di sana beberapa kali. Dar. Alchemy Magic Snowflake terjadi di sana. Sang legendary Great Beast dihadapi oleh sang Mariette Duna Elf. Mereka berdua adalah bos di antara arc masing-masing. Meski Mary jelas-jelas kesulitan, tapi dia tanpa ragu melawan musuh yang begitu kuat. Oposisi ini dapat terjadi karena mereka berdua adalah kelas tinggi yang sama. Merasakan momen ini suatu yang hari akan menjadi lembaran sejarah. Profesor Daina tak bisa menyembunyikan rasa takjub dan takutnya secara bersamaan. Dan begitulah Mariette masih mencoba untuk menghadapinya. Bagong itu pun langsung menghadapinya, menerjang ke arah Mariette. Namun Mariette menggunakan kekuatan dari kristal es miliknya menghantamnya. Namun Bagong itu seperti dikelitik oleh kristal-kristal Mariette. Lalu dia pun menggunakan multiple seal blood snow barrier formasi. Dia menggunakan kristal merahnya yang terbuat dari darah dan gecrak. Dan itulah yang terjadi. Berkat usaha dari para siswa, Mr. Boots berhasil dicegah agar tidak kabur dari laboratorium. Mereka semua merasakannya. Situasi ini semakin lama semakin mengerikan. Dan begitulah Bagong itu terus mengamuk, menabrak sana, menabrak sini, meledakan ini, meledakan itu. Sampai suatu hari, Mariette pun sudah tidak berdaya menghadapi Bagong itu. Sementara Bagong itu berhasil melukai Mariette. Tiba-tiba saja sosok yang familiar muncul, sosok binatang merah yang ada di sana. Dari itu adalah Doku. Doku sudah sampai di sana. Mariette berkata, Doku, kau sudah sampai di sini. Akhirnya itu berarti dia juga sudah sampai, iya kan? Terlihat sementara itu sebelumnya Alicia yang sedang menghadapi monster orai yang sangat besar. Dia kesulitan. Jika aku tidak boleh menggunakan Realm Slice, lalu apa yang bisa aku gunakan untuk menaklukkan makhluk ini? Dia berpikir demikian. Karena Corin sebenarnya apa yang dia akan lakukan dalam hal ini sambil melihat serangan dari monster orai itu kembali datang untuk menerjangnya. Ya benar juga, si Corin itu adalah makhluk biasa. Satu-satunya cara yang dia akan lakukan adalah
Melakukan ini, dia pun melompat ke arah orang itu. Memakai dasar-dasarnya saja, dia pun menggunakan tebasan-tebasan biasa namun dilapisi dengan aura yang sangat kuat, menghindar dan membungkuk, lupakan yang lain-lain dengan pikiran kita. Dan begitulah slash sah 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 sah, tertebas gecerak, dar makhluk orang itu pun tertebas. Ardent Single Sword Strike Ascension, cah. Begitulah makhluk itu pun langsung tertebas oleh Alicia Arden. Daripada itu aku berhasil tanpa menggunakan Realm Slash. Aku berhasil bahkan menebas tanpa menembus ranah. Seseorang berkata di belakangnya, bagus sekali, kau sudah berusaha dengan hebat ya. Dan itu adalah Corin Locke. Dia berkata, kerja bagus Alicia. Corin, kau sudah datang. Halo. Sementara itu di sisi yang lain, Golem pun menang melawan monster entah apa itu, dinosaurus lah ya. Hore, aku menang, aku mengalahkan monsternya, ucapnya. Hahaha, yang kubutakan hanyalah Luden Warrior, ucapnya dengan gila, dengan sombong. Bukannya Luden Warrior bisa lahir karena adanya Corin dan kawan-kawan. Apa maksudmu, ucapnya dengan sombong. Kemana naga itu pergi? Dia hanya meninggalkan cairan tubuhnya, ucap Corin. Corin, kau baru saja datang di sana. Dia berkata begitu. Lebih dari itu, bagaimana situasinya sekarang? Senior Mari masih melawan monster itu, kita sebaiknya membantu. Ya, begitukah? Ucap Corin sambil melihat itu. Lalu di sana juga ternyata Profesor Josephine ada di sana. Kau membawa aku jauh-jauh dari katedral, pasti punya sesuatu rencana, iya kan? Tentu saja Profesor, hanya Anda yang perlu dapat dan memenangkan cup yang lain. Apa maksudmu, ucap Profesor? Bukankah masih ada banyak demon daripada yang ini saja, ucap Corin. Jangan khawatir, ucap Corin. Corin sudah menjelaskan pada Mary dan menyuruhnya untuk pastikan menyuapi batu yang memiliki ukiran rune pada magic kepada monster dalam eksperimen ini. Dengan alasan memberi makan monster, Mary menyuapi mereka dengan batu rune yang terukir. Rencananya adalah memusnahkan mereka semua dengan fungsi aktivitas resonansi. Resonansinya diaktifkan dengan tombak perak terbuat dari batu rune itu tersebut. Dengan waktu itu yang cukup dapat dan niat ini pun bisa dilakukan. Baiklah kalau betul, Alicia, ikut denganku. Sambil membayangkan monster-monster tingkat menengah sampai tinggi selamat dari aktivitas resonansi tersebut dalam bentuk kelompok. Terlihat Bagong itu benar-benar marah dengan keadaan. Lalu berjumlahnya kurang lebih ada 30 anggota dengan bahkan spesial kelas demon. Ya, tak usah terlalu cemas, ucap Corin. Lalu Drone, ikut aku. Baiklah, kau datang akhirnya juga, bos, kemari. Sementara itu, hei cepat ikut aku juga. Namun di sana tim member berhenti bermain-main. Ayo bekerja, lihat aku. Aku tak butuh orang sepertimu. Dengan sombongnya dia begitu. Karakter ternama dari Heroic Legend of Arhan telah berkumpul di tempat ini. Inilah para hero yang akan menyelamatkan dunia, ucap Corin. Namun di sana Mariette menyambutnya dengan senyuman yang khas Mariette. Dia berkata, apa kau baik-baik saja? Baiklah, mulai lagi. Baiklah Golem, kita mulai dari sekarang. Mereka pun bersiap-siap. Dengan kerennya mereka mulai dengan pose yang kuat. Kelompok ini sebenarnya lebih dari bagus atau kelompok yang hebat. Meski begitu, para anggota kelompoknya tidak yakin karena lawan mereka adalah King of Iron Mountain, sang Great Beast itu sendiri. Inilah sosoknya. Sang King Iron Mountain berkomando itu tidak berkuasa. Dia menghancurkan tapi tidak mendominasi, merusak tapi tidak memberi ampun. Itulah sang King of Iron Mountain. Lalu Mary berkata, semuanya menyebar. Sang raja tua setelah melahap segalanya telah datang. Lalu Bagong itu pun menghadapinya. Namun di sana Golem itu datang dengan sendirinya. Luden Warrior, hadapi itu, lurus dan menembus ke depan. Bodoh, kau tak bisa menyerangnya dari depan, ucap Corin. Namun dia tidak mempedulikannya. Golem itu atau Luden Warrior bersiap untuk menghadapi stuburukan dari sang Bagong. Hahaha, golem pengepul raksasa ini benar-benar kuat, tak akan bisa dihancurkan oleh tuburukan Bagong biasa. Baiklah kalau begitu, Elemental Core 7 digunakan, Force Rampage juga digunakan, Flying Kick, kecak. Dan Bagong itu pun dilutut oleh golem tersebut. Namun yang terjadi, lututnya malah hancur. Tidak, Luden Warriorku. Corin berpikir, karena jadi begini karena harus bergantung sampai akhir. Ya, sama yang lainnya berpencar saja. Di sana Yuel berkata, Yuel, aku, tolong aku, ucap Karnel. Namun Yuel malah marah. Ini semua gara-gara kau tidak menuruti Corin. Lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan, ucap Yuel. Yuel pun menggunakan kekuatannya menumbuhkan beberapa batang pohon untuk menyegel sang Bagong di sana.
Bagong itu pun berusaha untuk disegel agar tidak bisa bergerak kemana-mana, namun ya Bagong itu adalah bos monster yang bahkan lebih kuat dari Mariette Duna Elf. Mereka berpikir, apa ini nyata? Kekuatan macam apa itu? Dia berhasil melakukannya. Lalu Corin memberi perintah pada Drone. Drone, serang dari samping pakai 2 pedang demon. Baiklah, aku tahu, ucap Drone yang menyerang itu. Memang hebat, bos memberikan waktu yang sangat optimal dengan cara yang aman sebagai seorang penyiasat. Baiklah, serang, gecrak, flame sword, lalu thunder blade, gecrak, dar. Setelah insiden Mariette Duna F, aku dapat hadiah. Senjata yang hebat diperkuat oleh Magic Stone versi kelas teratas, tapi ini tak akan mudah untuk ditangani. Dan begitulah pedang-pedang itu pun menyerang sang Bagong. Apa, tidak berefek sama sekali, bahkan dia tidak terkena damage sama sekali, ucap Ron. Lalu Mariette berkata, Corin, ya aku tahu, ucap Corin, serahkan ini pada Doku. Dan Doku pun menyeruduk Bagong itu di kepala Doku, gecrak, dar. Lalu menguppercutnya, gecrak, dar. Ini untuk menaklukkan King of Iron Mountain. Kelompok harus dibagi antara peran fisik dan magic. Ini adalah pola yang tak disangka cukup umum. Primordial, 8 aksara dibutuhkan untuk hal ini, untuk mencapai surga. Surga yang dulu pernah tapi tak pernah ada lagi sekarang, memberikan makhluk hidup kekuatan, sebuah konsep yang sempurna melalui primordial rune itu sendiri. Bulu merah tahan terhadap serangan fisik, bulu biru terhadap serangan magic, resistensi absolut itu sendiri. Dan begitulah rupanya kita diberitahu, ketika bulunya merah, dia akan menjadi kuat terhadap serangan fisik. Ketika bulunya biru, dia akan kuat menjadi terhadap serangan magic. Dan itulah rahasia yang digunakan oleh sang Bagong. Ya, dan karena entah bagaimana dia menggigitnya, tapi jika kalian tertangkap maka berusaha untuk lepas lagi. Drone akan menyerang dari tengah. Aku akan berjaga dengan hal ini semuanya. Bersiap-siaplah. Di sana Mariette berkata, bagaimana denganku? Ya, serahkan seluruh serangan pada Doku saja. Mari ikuti perintahku dengan tepat untuk aksi yang bersisi. Semuanya bersiap. Semuanya tak usah pikirkan dampak yang akan datang, ucapnya. Lalu semuanya pun bersiap untuk menyerang. Ini adalah pertempuran untuk penentuan yang berlangsung dengan cepat. Kerahkan seluruh tenaga kalian, dengan begitu kita akan menang, ucap Corin yang sambil melihat mereka dari belakang. Sambil dijelaskan bahwa lelaki ini, dia percaya diri bisa menang terhadap seekor beast legendaris. Dan itulah yang terjadi. Kolom itu sudah kembali aktif. Dia melompat ke atasnya sambil mencoba untuk menahannya. Di sana kekuatan Yuel pun dengan akarnya juga mencoba untuk menahannya. Namun semua itu tidak berhasil. Bagong itu berhasil lolos kembali. Drone sekarang. Dan begitulah Drone pun menggunakan jurusnya. Dia akan menusuk bagian belakangnya. Namun pedangnya dihempaskan oleh bulu-bulu dan ekornya. Di sana juga ada Doku yang mencoba untuk menyerangnya. Doku menyerang kepalanya. Itu berhasil, serangannya lebih hebat dari sebelumnya. Ya, bahkan hewan si ganas itu serangan seperti itu seharusnya bisa. Namun ya, itu tidak berhasil. Warna bulunya belum berubah. Dia menghentikan bulunya agar tidak berubah dan tetap merah. Tapi tipu muslihat, bulunya pura-pura berubah menjadi biru dan tahan magic. Benar-benar luar biasa untuk memancing Doku yang paling mengancam sebagai trik. Sambil terlihat beberapa rune aktif di sana. Turias Pehu, rune itu entah siapa yang menggunakan rune itu, kita masih belum dijelaskan. Tapi Bagong itu menggunakan jurusnya. Dia menggunakan laser dari mulutnya, rune raksasa yang menghancurkan apapun yang didekati. Cahaya penghancur dan Doku pun terpental jauh ke belakang. Senior, gunakan tombak blood. Baiklah, kalau begitu dia pun menggunakan tombak blood spear-nya. Mariette pun menggunakan itu dan gecrak, dar, ledakan terjadi di sana. Di sana Corin berkata, mari kita mulailah perlahan-lahan. Corin berlari ke suatu tempat. Hei brengsek, dia berteriak begitu. Dia melompat ke atas dan aku bisa menghalangi ini. Pagoda Tree, Mountain Trail, gecrak, dar. Dia pun melemparkan tombaknya. Tadi perlukan serangan kedua, ucapnya. Namun seperti yang terlihat, Bagong itu terkejut dengan serangan itu, namun masih tetap sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sementara ya, di sisi yang lain, orang-orang terkejut, luar biasa, apa ini? Arah ini bisa pecah hanya dengan hal itu. Tapi meleset, hampir saja kena, ucap Corin. Dia tentunya memiliki refleks yang bagus, ucap Corin. Senior, blood spear lagi. Baiklah, ucap senior pun
Dia menggunakan Blood Spear lagi dengan banyak. Jika dia menyelimuti dirinya dengan bulu biru untuk menghalangi serangan magic seperti Blood Spear, dia tak bisa menghalangi serangan tombak fisik, bukan? Sebaliknya, jika dia menyelimuti dirinya dengan bulu merah dan menghalangi serangan tombak fisik, dia tak bisa menghalangi magic circle Blood Spear seperti biasanya. Maka menyerang secara bersamaan akan, dan itulah yang terjadi. Apalah dia bisa menghalanginya jika itu terjadi? Namun sepertinya si Bagong itu terlihat tersenyum untuk meremehkan mereka, dan begitulah dengan gecak dan Corin pun terhempas. Apa itu ucap yang lain. Apa bisa-bisanya dia memantulkan kedua serangannya, ucap Corin yang terkejut. Sepertinya dia mengeluarkan kartu itu sudah diduga, dan itu adalah resistensi penuh terhadap semua serangan fisik dan magic. Bulunya menjadi emas, yang artinya dia tak dapat dilukai baik serangan fisik ataupun magic. Terlihat bulunya emas memancarkan aura-aura kilat. Dia kembali, semuanya bersiap-siap, larilah. Mulai sekarang selama 5 menit tidak ada serangan yang bisa melukai dia. Bos, itu agak mustahil sepertinya kita untuk lari dari sini. Kita tak bisa kemana-mana, bos, ucap Drone. Ya benar saja apa yang Drone katakan. Rupanya reruntuhan sudah mengepung mereka. Cah, mungkinkah, ucap Corin sambil melihat ke sana. Sang raja tertawa karena dia telah memojokkan para manusia yang gesit itu. Dengan menabrak keras dinding-dinding yang tak bersalah itu, dia berhasil menyegel para manusia itu. Sementara di sisi yang lain, ayo Ludon Warrior, serang dia. Dia bersiap dengan kepalan tangannya. Giliran kita untuk turun tangan dan gecerak. Dar. Itulah yang terjadi. Bahkan Ludon Warrior pun dihancurkan begitu saja. Dia tak dapat menyaingi sang bos monster. Lalu Mariette pun menggunakan Ice Magical Blood. Serak. Dar. Tak berpengaruh apa-apa sampai saat ini. Waktu yang sang raja untuk melarikan diri dan penjaga ini terkurung begitu saja. Corin berdiri di sana. Fase terakhir yang dimiliki oleh King Iron Mountain semenanjung Dingle itu sendiri. Sebuah pola 5 menit tak terkalahkan milik final fase bos di aks kedua. Sebuah adegan yang memiliki banyak player frustasi, membuat banyak player frustasi. Lalu apa sekarang aku bisa melakukannya, ya, ucap Corin. Dia pun berkata dalam hatinya, ya apa boleh buat, sekarang harus kugunakan itu. Corin tersenyum dengan sinis. Entah apa yang dia rencanakan, tapi ada suatu strategi yang tersembunyi di sini. Lalu segalanya sudah hancur. Terlihat seseorang membuka pedangnya, dan itu adalah Alicia. Alicia sepertinya akan menggunakan Real Slash-nya. 100% penetrasi terhadap fisik dan magic. Baiklah kalau begitu, dia pun masuk ke dalam ranah dan menggunakannya. Gaya Swordmanship Ardent mengarah ke bis itu, mengarah ke bis yang legendaris itu. Demon Slaying Sword dan gecerak. Dar. Bagus, mantap, ucap Alicia. Melihat Alicia yang sudah berlatih selama 10 anggota kelompok kita iri, bahkan tak bisa. Apa yang kau bicarakan? Kau berhasil, Alicia. Ya lebih dari itu, apa kau baik-baik saja? Tampaknya dia seperti akan menggila lagi. Ya waktunya untuk wanita itu bersinar, bukan? Wanita itu siapa maksudmu? Terlihat butiran-butiran circle magic sudah terpampang di atap itu. Circle magic yang sangat besar rupanya dibuat oleh Profesor Josephine. Dia memulihkan Great Magic Circle dalam waktu sesingkat ini. Ya, Profesor Josephine memang sangat mengesankan, ucap Corin. Pola bulu emas adalah kemampuan yang kuat, tapi setelah rusak dia tak akan bisa menggunakannya. Lalu selain itu Primordial Rune itu juga tidak akan bisa digunakan untuk sementara. Lalu Corin berkata, Mary, Senior Mary. Ya, Mary berkata, aku siap. Dia menggunakan kekuatan dari vampirnya. Kekuatan tombak vampir itu pun digunakan. Profesor Josephine, tolong tangani dia dengan baik. Mereka semua lari. Di sana Josephine berpikir, gila sekali. Sementara itu Mary menggunakan kekuatannya untuk menyerang sang bos monster. Akan kuakhiri ini di sini. Blood lah. Mimpi buruk semenjak 8 tahun yang lalu. Sang Hero Slayer, Demon semenanjung Dingle tersebut telah menemui akhirnya kini. Dan ketika tubuhnya hancur, cahaya primordial tersebut melarikan diri. Tapi sang pendekar tombak tak melepaskan cahaya itu. Primordial, 8 aksara dibutuhkan untuk mencapai surga. Dan sebuah relik dari zaman sakral kekuatan pun tak bisa dihancurkan. Meski wadahnya atau runestone sering hancur. 88 tahun yang lalu, seekor babi hutan di semenanjung Dingle menelan sebuah runestone itu sendiri.
Naasnya Ruslan tersebut memberikan pemiliknya kekuatan yang mendekati kekekalan dan tak ada yang berpikiran untuk mengambilnya. Tapi hari ini demon yang tersegel itu telah ditaklukkan. Kemanakah perginya primordial rune itu tanpa wadahnya? Sederhana, seseorang mengambilnya. Terlihat orang mengambil batu primordial rune itu. Primordial rune itu melintas tanpa arah menuju Ruslan yang terdekat sampai dia menetap, dan tujuannya adalah dia. Lihat, itu adalah rupanya Profesor Farmak di sana. Dijelaskan bahwa selama 10 tahun penuh dia menyelinap ke akademi dengan berpura-pura menjadi profesor untuk hal ini. Sementara itu, King of Iron Mountain pun gugur di tengah para siswa akademi. Yang anti klimaks menurut saya, tapi semua subjek eksperimen telah dievakuasi. Ada beberapa monster yang menerobos, namun semuanya baik-baik saja. Karena dia sudah disegel selama 80 tahun lamanya, wajar saja demon tersebut melemah. Itulah penjelasannya. Sekarang tugasnya adalah keluar diam-diam. Sepertinya sang pengkhianat Profesor Farmak akan keluar dari sana. Dia akan keluar dari akademi melalui jalan rahasianya. Ketika dia melalui jalan rahasianya, dia terkejut dengan sesuatu. Seseorang pengguna tombak sudah ada di sana. Dia berkata, Bagaimana kabarnya Lord Balthazar? Farmak sepupu atau sepupu Farmak sibuk mengalahkan Great Beast King Iron Mountain. Dia terlupakan dengan orang ini, yaitu Corin Locke, yang sedang duduk di sana santai sambil menanggalkan tombak besinya. First Class naik, Corin Locke menghalangi jalannya. Corin berkata, Masterku adalah muridnya seorang murid pemberontak, jadi aku berhubungan dengan gurumu. Mari kita lihat apakah sesuai. Namun di sana Farmak berkata, berhubungan dengan guruku? Mustahil. Sekarang dia akhirnya menyadari identitasku yang sebenarnya. Farmak menggunakan teknik tombak yang sama seperti masternya. Penilaian dia setelah melihat diriku itu lumayan baik. Sepengetahuannya, Spearman satu-satunya yang menggunakan Stick Harmony Spear itu mencapai Infinity adalah gurunya. Melihat diriku, dia pasti menyangka bahwa kemungkinan besar aku adalah murid pria itu. Tapi bagi Farmak, menyusup itu adalah misi yang lebih penting. Dia tidak mengenali diriku jika aku adalah murid masternya tak menggunakan teknik tombak yang sama. Farmak dari awal pasti curiga dan bingung dengan keberadaanku. Keputusan yang paling aman yaitu dia mengabaikan saja, tak melakukan apa-apa, hanya mengawasi. Itulah setelah pertandingan yang bagus Lunia Arden 1 TS, dia mengirimku keluar kota dengan dalih penilaian ulang tugas kelas, mengusir aku sepenuhnya dari sekolah dan sesuai rencana dia. Aku dikeluarkan atau keluar dari kelas yang jauh, dan dia akan keluar kota setelah menyelesaikan rencananya. Identitasku bisa dia tanyakan nanti kepada Paradise King, yang itu adalah seorang gurunya yang dia kira adalah guruku juga. Tapi dia tak menyangka aku akan kembali melalui transfer uang jarak jauh maker antara Josephine dan aku. Ekspresinya Profesor Dainaka dan senior Mary naasnya jadi terjerat, bukan? Primordialnya kau tak bisa kembali dengan itu, ucap Corin yang mengatakan itu pada Profesor Farmak. Namun Farmak berkata, itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa kau ketahui. Apa Josephine? Tidak, ucapnya. Seorang Spearman Six Harmony yang tak aku kenal menghalangi jalanku sudah tahu seluruh rencana aku. Begitu rupanya dia memakai sarung tangannya. Itu berarti kau musuhku. Dia pun melakukan kuda-kuda untuk menyerang Corin Locke. Farmak Daman dikenal dunia sebagai First Class naik yang terkemuka, tapi tidak begitu. Kenyataannya dia seorang yang membuka segelnya di final 2 sang bos King Iron Mountain. Dia menyebarkan kerusuhan di mana-mana. Nantinya dia akan muncul bersama Paradise King sebagai salah satu dari 4 Major Card. Kekuatan dia setidaknya menyaingi Lunia Arden. Jika dia dapat mendapat kondisi yang hebat, maka dia berpotensi mencapai elite itu sendiri. Kau kira, ucapnya, kau memainkan sedikit peran, tapi kau malah begitu arogan. Apa kau sungguh pikir kau punya kesempatan untuk melawanku? Ucap Farmak. Terlihat bayangannya mendidih, sepertinya akan menjadi sesuatu. Bangkitlah bayanganku, Shadow Servant. Sang pelayan bayangan telah bangkit di belakangnya. Ini semacam Kage Bunshin ya rupanya. Mari kita lihat dan akhiri ini dengan cepat dan pasti. Namun Corin di sana hanya santai saja. Sifat dusta Farmak mengandalkan agresi serangannya di tempat di mana bayangan itu berada. Tapi ada alasan aku tak memilih medan itu. Rune of the Sun, Shallow. Terlihat batu bersinar di sana, dan bayangan itu pun sepertinya akan menghilang. Shallow, ucap Farmak. Ya, kau pasti tahu ini adalah musuh alami teknik bayangan. Kau tahu kelemahan teknikmu sendiri, ya kan?
Teknik bayangan sebagian besar memerlukan keberadaan bayangan itu sendiri, sama seperti magic yang membutuhkan kelembaban dan magic yang membutuhkan udara, dan begitulah bayangannya pun hilang. Mustahil, ucap Vermak. Dia berkata begitu. Seluruh tanahnya rupanya sudah dilapisi oleh rune yang bercahaya selalu. Itu adalah hal yang dilakukan oleh Corin sebelum dia sampai di sini. Ini memang sulit untuk mengukur runes ke seluruh tanah ini selama 20 hari lebih. Ini pekerjaan yang sulit, tapi aku memiliki simpanan energi dan magic yang banyak akhir-akhir ini. Di tanah yang kering ini, sebuah tempat yang jarang dilewati oleh orang, bahkan jalannya terhubung ke jalan rahasia laboratorium bawah tanah. Aku sudah siap untuk hal seperti ini. Pengecut, ucap Vermak yang berjejak kesal. Bodoh amat dengan itu, aku bangga dengan persiapanku kok, ucap Corin yang mengatakan itu. Energi magic berjumlah besar untuk menggunakannya. Ya, aku akui kegigihanmu, ucap Vermak, tetapi dia menyerangnya. Raido, kecerak 10 meter dalam sekejap ya, ucap Corin. Corin mengambil tombaknya bersiap untuk menghadapinya, dan setelah dia menghindar, Vermak menghindar, namun Jet Boost Shotpow akan dihantam oleh Vermak, namun Corin berhasil menghindarinya. Itu semua tidak berhasil. Trigram Yusin, Corin menusukkan tombaknya. Kau bisa menghindari ini juga ya rupanya. Bagaimana hal ini? Tusukan secara berturut-turut menggunakan Raido. Kombinasi keempat, ucapnya Heavenly Revolution. Corin menggunakan jurus itu dan setelah dar, begitulah skill yang seimbang dari pengalaman dan latihan yang sangat mengesankan. Sekarang kau bisa bermain profesor. Aku memang profesor selama 10 tahun meski beresiko, ucapnya. Corin berkata, apa kau sudah selesai bicara dengan nada yang tak tahu malu itu? Bicara seperti tadi. Lalu di sana Corin menebaskan, menusukkan, bahkan melemparkan tombaknya. Namun di sana Vermak berhasil menghindarinya. Pada akhirnya mereka pun berdua saling berbenturan. Corin berkata, apapun yang kau lakukan di sini, kau akan mati di sini, Vermak. Sayangnya kita tidak bisa menentukan skornya sekarang. Lain kali aku akan bertemu dengan aku pasti membunuhmu, ucap Vermak. Dia harus segera keluar dari kota. Itulah yang dipikirkannya. Vermak mundur dari jangkauan milik Corin. Dia masih tidak boleh terlihat oleh orang-orang yang mengira dia sudah mati. Jika dia benar-benar kabur, bahkan Josephine pun akan kesusahan untuk menangkap dia. Di sana Vermak menggunakan kekuatannya. Dia menulis rune di udara. Rai, kita berdua, Vermak damai. Namun sebelum dia menyelesaikannya, Corin berkata begitu. Kau pikir aku akan membiarkan itu begitu saja, ucap Corin. Namun Vermak berkata, aku tak wajib menyetujui duel di atas urusanmu yang tak berguna itu. Kau harus menyetujuinya, Vermak damai. Itu adalah disiplin yang mengikatmu, ucap Corin sambil tersenyum dengan hal itu. Itu adalah situasi yang berisiko besar, juga berkeuntungan besar untuk keadaannya. Metode para Great Warrior dari Shadow Paradise. Disiplin, seorang yang dilarang menolak duel, yang tertanam dalam jantungnya. Untuk Vermak yang terikat oleh pengekangan seperti itu, itulah yang terjadi. Dia tak bisa menolak duel. Apa kau kesini sendirian karena itu? Ucap Vermak. Ya, duel harus nyala 1 lawan 1 bukan? Ucap Corin. Duel itu adil dan sakral dan sekaligus merupakan pertempuran besar 1 lawan 1. Itu sebabnya duel yang teratur tempat ini sangat cocok untuk menjadi duel 1 lawan 1. Karena aku datang sendiri dan rune duel itu sudah keluar, ucapnya. Dia harus menerima duelnya, ucap Corin. Baiklah kalau begitu, Vermak warrior pertama sang Paradise King Talas Balthazar menerima duel. Lalu Corin pun mengucapkan janjinya. Spearman pertama sang Paradise Queen Erin Danua, Corin Locke menerima tantangan duel itu sendiri. Mereka pun akan berduel sesuai dengan disiplin yang sakral itu. Kemungkinan nama-nama kami masing-masing. Namun sebelum dia membayangkan itu, Vermak menghilang dari tempatnya.